apa ini maksudnya? Terus gini, kalau ada apa-apa yang perlu dimatikan pertama kali mana gitu aja. Kalau ada apa-apa yang perlu dimatikan pertama kali apa? Oke Pak, langsung aja. Ini satu. Ini untuk incoming Pak dari PLN. Kita untuk garisnya ini dari PLN garis voltage indikator di sini Pak. Berarti kalau ini nyala kita dapat suplai dari PLN. Kalau salah satu nggak nyala ini ataupun ini itu berarti walaupun ini keadaan terus ini garis jadi ada hubungannya Pak, ada ini kayak pasang wiring untuk jalur busbar. Jadi kalau ini nyala berarti dia ada tegangan, kirim ke trafo. Ini nyala ada tegangan. Kalau ini salah satu ada yang mati, berarti fuse salah satu ada yang putus. Tapi otomatis kalau fuse putus dia langsung open di sini tanda merah. Nah, untuk ini Pak incoming kita kecuali mau dua-duanya kita matiin langsung kita dari incoming Pak. Kita tinggal pencet untuk hijau. Jadi beda Pak. Untuk nyala merah kita tombolnya kalau hijau plus yang nyala merah. Kalau kita open tombol merah yang nyala hijau. Artinya sebenarnya kalau filosofi dari kita, jadi kalau kita pencet hijau berarti untuk tombol pengertiannya itu aman, bisa dimasukin. Di sini kan pas open sini nyala yang hijau, jadi bisa kita close. Ding, begitu nyala merah, berarti itu tandanya dia bahaya, ada tegangan. Cuma memang ada perbedaan, ya mungkin ada standar antara Jepang sama Eropa itu lain. Biasanya kalau Jepang kebalik, jadi dia close hijau untuk open merah. Ya, kalau kita mau langsung matikan dua-duanya trafo, kita langsung pencet dari sini aja Pak. Yang merah itu Pak ya? Nah, kalau merah, seumpama ininya mati, kita dari sini, kita pencet untuk close, yang hitam on 1, untuk off yang merah off kosong. Ini untuk secara mekanis, kalau itu secara elektrik. Karena ini motores jadi kita ada dua, jadi dimudahkan. Untuk grounding di sini ada indikator grounding Pak. Ini untuk saklar petahana. Kita dilarang mengoperasionalkan saklar petahana kalau selama ini nyala. Nah, selama ini nyala kita nggak boleh otak-atik ini. Kita hanya bisa operasi untuk CD dan DS. Kalau kita mau buka udah posisi PLN, kita ada koordinasi, mungkin ada bapak ada pembersihan maintenance untuk kubikel, ada koordinasi dengan PLN, matiin dari PLN, baru bapak bisa operasionalkan ini. Tinggal untuk matiin ini, kita mau nyampe buka pintu, pencet merah, open, ditahan, kunci diputar ke bawah, terus pindah ke A dari atas posisinya, daunnya dari atas kita putar ke kiri. ini yang ini pakai apa? Pakai kunci. Kunci ini Pak, pindahan dari C. Oh. Jadi kita kunci C kita pindah ke A. Baru kita ini ada interlock Pak. Selama kunci nggak ada di sini satu ini, handle nggak bakal bisa masuk. Jadi di sini ada interlock. Selama ya kunci di sini nggak ada dua, ya di sini. Untuk kunci B dia digunakan pas kita mau tes CD, pas di pabrik ataupun pas maintenance di sini. Untuk sepam kita pakai T20. Oh di tangganya. Ini untuk yang paling ujung ini reset Pak. Sebelah sini clear ataupun naik. Nah, sebelah sini hanya untuk lampu ataupun turun. Ini kurva, ini general setting. Nah ini untuk ada gangguan bentuknya apa, termasuk ngisi. Tapi bapak sih sebenarnya nggak nyampe ke dalam situ. Bapak tinggal kalau kita suatu saat mau masukin dua-duanya ataupun pas posisi PLN mati lampu, ini kan standby close Pak. Jadi
PLN hilang ya tetap aja plus, nanti PLN timbul langsung dia kirim ke trafo. Kalau suatu saat dia ada trip mungkin overcurrent ataupun ground fault, Bapak tinggal reset yang paling pojok Pak. Kanan. Bapak tinggal reset yang ini ada tulisan reset. Ya. Nah, ini tekan sekitar 3 detik. Nanti lampu yang di sini ada paling pojok ada nyala trip merah Pak. Berarti dia ada gangguan. Selama ini tripnya belum di reset, Bapak mau masukin ini berapa kali pun dia tetap open, nggak mau. Jadi Bapak harus reset ini, tahan 3 detik, baru ininya mati. Nanti di sini masih ada mungkin password bentuk visit gangguannya, Bapak clear aja. Itu udah otomatis hilang. Kira-kira apa yang biasa terjadi? Kalau biasanya untuk angkatan pertama intras itu di post fault maupun ground fault, Pak. Maupun pas fault. Nah, pas fault ya untuk intras dia antar pas, kalau ground fault antar pas ke ground. Tapi itu hanya apa ya Pak? Hanya normal lah untuk trafo, karena dia biasanya kalau untuk startup awal trafo pasti ada intrasnya. Nah, kemarin nggak kejadian. Nah itu pas settingan kita dapat dari PLN settingannya bagus, jadi kita juga nyeting ke bawahnya bagus. Makanya kemarin saya nyoba 2 kali, maksud Iya. saya biasanya kejadiannya Saya juga, makanya saya coba langsung 2 kali langsung masuk, karena kita nyobain settingannya gimana. Kalau emang bagus dia langsung masuk. Intrasnya juga untuk trafo 2 ini agak rendah juga Pak, jadi masih di bawah settingan kita. Jadi kemungkinan loncat nggak ngelewatin sini, loncat kalau ada gangguan langsung PLN gitu. Nggak ada, kecuali bentuknya gede Pak. Kabel TM Bapak short, itu kemungkinan langsung ke PLN. Langsung tembus ke PLN. Tapi kalau cuma gangguan normal trafo mungkin Bapak bebannya berlebih, itu masih di ke backup kita. Backup sini. Iya. Itu juga di outgoing kita masih ada proteksi untuk Yes. fuse. Jadi untuk kayak gitu tadi short, selama dia ampernya belum tinggi banget dia masih ke backup di fuse sama di setang. Tapi kalau udah waktunya sepersekian second naiknya cepet pasti lolos ke PLN. Tapi jarang banget ya Pak kejadian Jarang. itu ya. Itu ya paling kemungkinan Breaker kita yang nge-trip ya. kalau breaker enggak Pak, itu lebih cenderung mungkin Bapak antar sekundernya itu RSTN, Bapak kena besi, ada besi jatuh, short, nggak baru. Baru pakai PLN ya. Baru nyampe kayak gitu gede ampernya. Tapi kalau normal nggak ada. Saya kan kasih di ke bawah ada proteksi di ACD-nya. Jadi kita hanya protek sampai dengan ACD. Mungkin sebelum yang biar yang lainnya paham dulu, sebetulnya ada permulaan perkenalan unitnya dulu. Oh. Yang saya pesan, yang kita pesan di proyek ini breakernya kan incoming dia pakai CB Pak. CB. Incomingnya dia pakai CB, terus ada motorized-nya. Jadi double breaker. Iya. Double breaker. Terus outgoing-nya cuma pakai fuse. LBS. LBS sama fuse. LBS fuse. LBS manual, fuse-nya otomatis. Cuma kalau misalnya udah sekali kena ganti. Ganti tiga-tiganya. Tiga-tiganya ya, nggak bisa satu aja ya. Kita nggak tahu kualitas yang lain Pak. Nggak tahu kualitas Iya. satu setnya itu ya. Jadi Terus sama ring. Arrestor ya? arrestor. Kalau ini arrestor itu untuk sambaran petir Pak. Ada fasilitas di sini. Sambaran petir mungkin bisa nggak cuma di jaringan, kadang kita bisa dapat dari tanah. Saya nggak secara teori nggak tahu penjelasannya gimana, tapi kemungkinan bisa. Jadi kita ada. Tapi instalasi kami udah lengkap ya. Arrestor ini juga udah ke grounding. Udah. Jadi untuk ini arrestor, untuk ini DM di sini Bapak ada CT yang bawa, ada VT. Untuk CT dia untuk metering ampere Pak. Harus untuk VT untuk tegangan. Jadi karena maaf ini karena ada sedikit trouble untuk meteringnya, power meternya bermasalah. Ada penggantian pasti. Ini yang bermasalah dari unit ini mohon dibuka semua, berarti cuma ini doang. Nah itu doang. Ini doang. Nah ini kan kita kan ada tescom ntar. Gitu.
daripada bolak-balik gitu. Mendingan lo Gascom aja bawa. Ya intinya gini Pak, kalau untuk penggantian itu Bapak dengan kantor saya. Iya. Nah, dan hanya sebatas report sama actionnya. Jadi untuk nanti gimana penggantian. Tapi kalau bisa Mas Andi lagi yang sini. Ya, Yang itu udah paham, yang paham area sini. Bapak tinggal emailnya di note mungkin. Ya, jadi kita nggak bisa baca tegangan dari PLN berapa, pemakaian kita berapa, untuk PF faktornya kita berapa, kita belum bisa baca. Jadi kalau besok kesempatan yang kesini saya atau mungkin rekan saya, kita bisa jelasin langsung di meteringnya. Meteringnya itu. Untuk Sepam kita hanya bisa baca untuk arus saja Pak, ampere. Jadi untuk harian ini ada nanti timbul untuk pasang RS, ST, sama RT itu akan timbul. Itu untuk incoming Pak, ada pertanyaan? Ntar waktu kita nyoba ngoperasiin manual juga dioperasi, nyoba juga. Oh bisa. Jadi ntar kita, jadi udah jelas ya di sini incomingnya ada apa CB sama Motores, bisa tinggal pencet, terus sama ngompak juga, ngompak bisa. Terus kalau yang satu ini pakai kunci tadi, Itu kunci tadi ntar kira ada berapa tuh kunci dikasih ke kita? dapat 3 Pak. Dapat 3 ya, semuanya dari sini. Siapa yang nyimpan? Di kantor aja di kantor. Di kantor. Kalau untuk sekarang mungkin disimpan di kantor, kalau nanti mungkin Bapak tinggal Sini satu. gantung sini satu. Terus ini berarti digembok ya Mas ya? Iya, untuk pertahanan silakan digembok Pak, untuk keamanan kita. Ini sekitar. Ya masalahnya kalau Bapak sampai grounding ini ya siap-siap Pak, urusannya sama PLN. 20 buffet masalahnya. Itu sekilas untuk incoming Pak. Ya kalau semua masih ada pertanyaan apa mungkin kesempatan sekarang bisa Bapak bisa tanya ataupun nanti. Udin, kamu nggak boleh malu Udin. Tanya. Cara ngoperasinya, ini barang apa, ininya kayak gimana, cara kerjanya. Ya kalau matiin tombol itu yang itu aja ya. Ntar kalau ngoperasi ntar abis ini deh. Gak apa di sini waktunya belajar, semuanya belajar. Ya kalau untuk pemakaian normal kita nggak sampai untuk incoming khususnya kita nggak sampai main di ini Pak. Jika kita tinggal main di tombol aja ataupun di mekanis. Oh, ya intinya di tombol-tombol ini aja gitu ya mainnya. Kami. Kami Cuma kalau misalnya mau LV, sorry lupa gua. Ini LV berapa nih? LV berapa? Mana? Udah. Iki LV kira dulu. Cici ya? LV 1 gabungannya sama ini. LV ini gabungan sama ini. Berapa satu berapa dua? Ini LV. Ini LV 1. LV. Ini ya,